betul, betul. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja Pak Heri ya. Amin, amin, Pak. Alangkah bagusnya sebenarnya bisa luring ya. Pak Heri bisa Harusnya jalan-jalan sih ke Aceh kan. luring ya, memang tatap muka itu kan beda lah ininya ya. Kalau Kemarin kan penyampaian ilmu. adik-adik ada juga pergi ke jejak tsunami yang ada di beberapa gua itu. Kan ada tertinggal yang preserve ya, well preserve ada di beberapa gua di Aceh kan. Yang salah itu nantinya akan dijadikan kayak apa ya istilahnya, dikembangkan untuk istilahnya menjadi museum lah oleh BPPA Aceh dan didukung juga oleh BNPB pusat ya, Pak Doni waktu itu. Cuman Mas follow Pak up Doni lanjutannya dulu. belum terdengar kembali. Padahal desain bangunannya sudah ada. Yang lokasi juga yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah kalau nggak salah sudah dibebaskan juga. Di daerah mana tuh, Pak? Kalau Bapak pernah ke Aceh, kita jalan dari Banda Aceh menggunakan pesisir barat. Itu ada Longa itu yang masih dekat, kemudian agak berkelok Pantai Kulu. Nah, setelah Kulu Paro ya, setelah Paro Kulu belokan itu, kemudian nanti Bapak akan mendapatkan di sebelah kanan. Ada gua dari Batu Gamping situ. Itu ada dulunya pernah disampling juga oleh Pak Nazli ya, yang mengajar juga di kita, beliau dengan dosen kita ada Pak Ibnu Rusidi untuk sampling endapan tsunami purba, dan sempat juga dibawa ke NTU ya, NTU atau National NUS gitu, kalau nggak salah NUS kalau nggak salah. Itu sudah teridentifikasi ada beberapa di dating juga untuk mendapatkan cycle apa istilahnya, cycle perulangannya ya. Ya, back cycle. Kalau nggak salah papernya pun sudah publish tuh. Masalah ditemukan kalau di dalam dating itu kalau 2 atau 3 kali cycle yang didapat di situ. Oke. Ya dulu pas habis tsunami saya ke Aceh juga, ke Longa, sampai ke Pasi, ke Lamno, ke sana juga, Pak. Sebelum Lamno, Pak. Sebelum Lamno berarti ya. Sebelum Lamno ya. Lamno kan Gerute masih mundur lagi nanti, Bapak. Ya. Mundur ke belakang. Sekitar Paro Kulu lah, setelah Kulu lah istilahnya. Setelah Kulu, ya. Mundur ke belakang. Itu kira-kira. Ini juga di Irfan ya. Irfan gimana, Pan? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini alumni kita nih, Pak. Irfan Patria Yolanda. Neliti untuk tsunami purba juga dulu. Baik. Yang di Melabuh. Ini di Melabuh nih? Enggak, Pak. Ini di Banda, Pak. Banda. Okay. Ada juga Pak Nur Arif nih, Pak. Pak Nur Arif nih pembina kita nih, sangat gencar nih, yang suka apa istilahnya? Kalau dalam bahasa Acehnya cokeh-cokeh mahasiswa, cokeh-cokeh itu apa istilahnya? Apa Pak Arif cokeh-cokeh itu? Menstimulus mungkin ya. Stimulus lah. Stimulus adik-adik mahasiswa ini. Ini Pak Arif paling rajin nih. Gimana salam Pak Arif? Eri, salam Pak Bambang. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah di sini sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Rajin sekali Pak Heri nih, Pak Arif nih. Kalau adik-adik mahasiswa baru duduk sebentar aja sudah di stimulus itu. Apa nih adik-adik ini? Ya, selalu begitu saya tengok di grup nih. Dikasih petuah, Pak. Oh iya. Karena susah tatap muka sekarang Pak, pengennya harus webinar gitu atau apalah yang bisa sama-sama kita kerjain gitu Pak. Ini berapa yang daftar panitia? Nurul? Nurul atau Jihan atau siapa panitianya? Nura, Pak.
Nuran. Ada 105 orang, Pak. Lumayan banyak ya, lumayan juga. Dan ini ada Ibu Muniarti dari Makassar. Salam kenal, Bu. Dari jauh nih, Indonesia Timur ya. Baik, mungkin bisa langsung kita mulai acaranya. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan dan mengikuti acara webinar yang diadakan oleh SMI USK dengan tema mengulik isu mega tsunami di Indonesia dan bagaimana cara menghadapinya. Tak lupa pula salat beriring salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Teknologi USK, Bapak Dr. Bambang Setiawan STMSC. Yang saya hormati Koordinator Eksternal SMI USK, Abang Danur Arif Sultan Bahari SD. Yang saya hormati pemateri kita pada hari ini, Bapak Dr. Heri Andreas STMT. Yang saya hormati moderator kita pada hari ini, Abang Irfan Patria ST. Yang saya hormati Ketua SMI di USK, Saudari Nisrina Adwa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara ini dengan menyalakan pembacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim yang akan dibacakan oleh Saudara Irfan Arif Maulana. Kepada Saudara Irfan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua SMIAG USK yang akan disampaikan oleh Saudari Nisrina Adila. Kepada Saudari Nisrina Adila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah karena hingga saat ini kita masih diberi karunia-Nya sehingga dapat berkumpul pada platform Zoom pada hari ini. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kita sanjung sajikan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke alam yang Islamiyah. Penghormatan saya kepada Pak Bambang Setiawan, STMNSC selaku Kaprodi Teknik Geologi sekaligus pembimbing internal SMIG USK, Abang Danur Arif Sultan Bahari ST selaku pembimbing eksternal SMIG USK, dan kepada Pak Heri Andreas STMT sebagai pemateri kita pada hari ini. Adapun kegiatan webinar USK Chapter 2 mengusung tema mengulik isu mega tsunami di Indonesia dan bagaimana cara menghadapinya. Di mana pada 17 tahun yang lalu Indonesia, tepatnya di wilayah Aceh, pernah diterjang tsunami dahsyat yang sampai sekarang masih meninggalkan bekas dan trauma pada masyarakat sekitar. Dengan adanya acara webinar ini, diharapkan nantinya kita bisa banyak belajar lagi dan bisa paham tentang tsunami itu sendiri dan bagaimana cara menghadapinya. Mungkin itu saja sedikit dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari Koordinator Eksternal SMIAG USK yang akan disampaikan oleh Abang Danur Arif Sultan Bahari ST. Kepada Abang Danur Arif dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada panitia yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Heri Andreas selaku pemateri pada webinar kali ini. Yang saya hormati Bapak Bambang sebagai pembina internal dari SMIAG USK, dan beliau juga dosen saya pas mahasiswa dulu. Yang saya banggakan seluruh rekan-rekan, adik-adik dari SMIAG dan para peserta lainnya. Singkat saja, saya mewakili dari teman-teman FGMI Pusat, dari Ketua FGMI, menyampaikan apresiasi yang sangat besar kepada adik-adik di Universitas Syah Kuala yang mana masih semangat, masih mau belajar, mau mencoba walaupun di akhir tahun yang notabene banyak orang-orang ingin liburan, ingin healing dan lain-lain. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang sudah membantu terjalannya webinar kali ini. Harapan kedepannya tetap semangat. Harapannya ada lagi kegiatan-kegiatan yang berbasis webinar maupun tatap muka yang diutamakan kalau menurut saya pribadi seperti workshop-workshop sehingga menambah pengetahuan serta menambah skill untuk pengolahan data maupun pengambilan data di lapangan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Heri Andreas untuk kesempatannya, untuk waktunya, untuk segala-galanya. Semoga ilmu yang Bapak transfer hari ini bermanfaat bagi kami semua dan bermanfaat bagi kami untuk aplikasikan kepada masyarakat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dan pembukaan oleh Koordinator Internal SMIAG USK sekaligus Kaprodi Teknik Geologi USK. Kepada Bapak Dr. Bambang Setiawan STMSC dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Kita masih diberi kesempatan, umur, ya, dan nikmat yang lainnya. Kita berjumpa juga di kegiatan webinar SMIAG USK hari ini.
Salawat dan salam tahan intinya juga selalu harus kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam berilmu pengetahuan seperti ini. Saya selaku pembina internal dari SMI Agiwi USK dan sekaligus juga koordinator program studi Teknik Geologi Universitas Syekh Kuala mengucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Heri Andreas yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan paparan terkait dengan mengulik isu mega tsunami di Indonesia dan bagaimana cara menghadapinya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada pembina eksternal Pak Nur Arif, ya seperti yang saya tegaskan di awal tadi, beliau tak henti-henti juga untuk menstimulus adik-adik mahasiswa ini agar selalu berbuat sesuatu. Salah satu kegiatan seperti ini kalau kami di program studi teknik geologi Universitas Syekh Kuala menganggapnya menjadi bagian daripada capaian pembelajaran lulusan. Ada beberapa capaian yang mungkin akan terintegrasi dari kegiatan ini dan yang saya lihat paling tidak ada 3. Yang pertama CPL yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan. Apapun itu yang kita lakukan itu setiap harinya harus selalu mendorong kita kepada ketakwaan, kemudian juga meningkatkan nilai kemanusiaan kita dalam berhubungan dengan sesama sebagai CPL kedua daripada program studi teknik geologi Universitas Syekh Kuala. Dan kegiatan seperti ini juga dapat meningkatkan pemahaman dan menguasai prinsip-prinsip yang terkait dengan kegeologian. Karena isu yang dibahas kali ini, tsunami, itu meskipun ada banyak faktor yang menjadi penyebab dan yang sekarang yang paling sering dirasakan dalam sejarah kita yang paling dominan adalah dampak atau hal kolateral, dampak kolateral dari sebuah fenomena geologi yaitu gempa. Itu yang paling dominan yang terjadi. Mungkin nanti akan dapatkan paparan yang lebih baik lagi. Ya, kegiatan seperti ini jangan dianggap sebagai sebuah isu-isu yang bersifat menakuti, ya. Kalau kita melihatnya adalah sebagai sebuah iktibar atau pembelajaran kita sebagai umat manusia dan kemudian menjadi pendorong untuk membuat usaha-usaha berikhtiar bagaimana kita mensikapinya. Jadi belajar, iktibar dan ikhtiar kita berbuat sesuatu karena walau bagaimanapun itu adalah merupakan kewajiban kita selama di dunia ini. Beberapa ulama mengatakan yang saya pahami secara sederhana saja, yaitu track record kita di dunia ini yang nantinya akan menjadi rapor kita nanti di akhirat kelak. Jadi kita berikhtibar dan berikhtiar itulah yang menjadi rapor kita nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Heri, ya, webinar SMI Agi Universitas Syekh Kuala dengan tema mengulik isu mega tsunami di Indonesia dan bagaimana cara menghadapinya. Dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dinyatakan untuk dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bambang yang telah memberikan sepatah dua patah kata untuk menyambut dan membuka acara kita pada hari ini. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Irfan Arif Maulana. Kepada Saudara Irfan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon kepada seluruh partisipan untuk dapat mengaktifkan kameranya. Dimohon kepada seluruh partisipan untuk dapat mengaktifkan kameranya. Dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah mengaktifkan kameranya. Sebelum saya mengalihkan acara ke moderator, saya akan membacakan beberapa safety induction. Yang pertama, pastikan Anda tidak sedang berkendara. Kedua, kenali bunyi alarm-alarm emergensi. Ketiga, jika terjadi gempa bumi, lindungi diri sampai gempa berhenti. Dan yang terakhir, segera temukan pintu darurat dan titik kumpul. Itulah beberapa safety induction yang perlu kita ingat. Untuk acara selanjutnya akan saya alihkan ke moderator kita, kepada Abang Irfan Patria Yolanda, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada ASN Yagi Uncia yang telah memberikan saya kesempatan sebagai moderator hari ini. Jadi
tema webinar hari ini yaitu mengulik isu mega tsunami di Indonesia dan bagaimana cara menghadapinya. Saya akan share screen sebentar. Ya, tema kita hari ini bagaimana mengulik isu mega tsunami di Indonesia dan bagaimana cara menghadapinya. Sebelum saya memberikan materi ini kepada pemateri, Bapak Heri Andreas, alangkah baiknya kita ingatkan sekali lagi mengenai safety induction. Yang pertama, pastikan Anda tidak sedang berkendara. Jika terjadi gempa bumi, lindungi diri sampai gempa berhenti. Kemudian, kenali bunyi alarm-alarm emergensi. Selanjutnya, segera temukan pintu darurat dan titik kumpul. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan hingga akhir acara. Berikut merupakan tata tertib pelaksanaan webinar. Webinar dimulai pada pukul 10.30. Selanjutnya, ruang meeting akan dibuka 15 menit. Selanjutnya, peserta wajib masuk dengan format nama akun Zoom, asal instansi, dan nama peserta. Yang keempat, selama sesi berlangsung, peserta diwajibkan untuk menyalakan video dengan menggunakan background layar yang telah diberikan oleh panitia. Dan peserta wajib mute mikrofon saat tidak bertanya dan menjawab pertanyaan selama tanpa himbauan dari moderator. Kemudian peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Selanjutnya yang nomor 6, peserta yang meninggalkan tempat pada sesi pelatihan berlangsung diharapkan izin terlebih dahulu melalui grup chat Zoom. Ini untuk rangkaian webinar hari ini. Ini ada penyampaian pemateri sekitar 45 menit, Pak Andre, Pak Erik. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab sekitar 15 menit dan penutupan acara inti sekitar 2 menit. Ini saya akan memperkenalkan pemateri hari ini, yaitu Bapak Heri Andreas. Beliau kelahiran Bandung. Beliau aktif dalam mengajar dan melakukan penelitian di geodesi, di program geodesi dan geomatik engineering atau teknik geodesi di Fakultas Kebumian dan Teknologi ITB. Selanjutnya beliau pernah sekolah di SMA 4 Bandung. Selanjutnya melanjutkan di teknik geodesi di ITB, melanjutkan pendidikan S2 di ITB juga di geofisik. Selanjutnya mengambil program dokter di geodesi di ITB juga. Beliau memiliki spesialis di bagian satelit geodesi, pengambilan data akuisisi processing terhadap geodinamik dan deformasi. Jadi materi hari ini sangat erat dengan keahlian beliau, yaitu bagian geodinamik, geodetik, dan bagian-bagian geodesi lainnya. Selanjutnya, beliau juga sangat aktif di berbagai macam kegiatan, mulai dari diskusi publik, diskusi di masyarakat, berbagai isu tentang kebencanaan. Beliau sangat aktif dalam melakukan penelitiannya juga. Beliau sangat memberikan banyak masukan di berbagai acara, termasuk di media-media nasional. Kemudian beliau memiliki beberapa pengalaman bekerja di beberapa
instansi ataupun perusahaan di multinasional maupun di internasional. Saat ini beliau memiliki ataupun sedang mengajar khususnya di GPS, di satelit geodesi, di global GPS, bagian dekramasi survei, deformasi geodinamik, selanjutnya di bagian earth science teknologi dan legal aspek, geospasial dan koordinat referensi sistem dan frame. Beliau sangat luar biasa, memiliki 90 pengalaman pekerjaan. Selanjutnya beliau risetnya sangat banyak ya, sampai 64 penelitian dan scientific report sebanyak 3 report ilmiah. Mungkin begitu dulu ataupun sekian dulu untuk perkenalan beliau. Saya akan beri kesempatan waktu kepada Bapak Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Ya, terima kasih Mas Irfan. Izin share screen ya. Oh iya Pak. Saya harus ditutup dulu ya dari Mas Irfan ya. Ya Pak, sudah Pak. Oke. Oke, kemudian di cross check kelihatan slide saya Mas Irfan. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Ya Pak. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita. Salam hormat juga buat Pak Bambang, tadi ya Pak Nur, kemudian buat teman-teman sekalian. Tadi ada dari Unsia, ada juga dari Unsri, sama dari Makassar ya saya lihat ya. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu ya untuk sedikit berbagi ilmu ya tentang, kalau temanya ini mengulik isu mega tsunami ya di Indonesia dan bagaimana cara menyikapinya. Kemudian saya buatkan judulnya ya seperti ini, tetapi nanti ya akan sesuai dengan tema ya. Karena kalau kita bicara mega tsunami biasanya ya tsunami-nya akibat gempa ya. Dan kita tahu bahwa tsunami tidak hanya diakibatkan oleh gempa juga sih sebenarnya ya. Nah, kita nanti akan ceritakan ini lebih detail termasuk poin pentingnya ya bagaimana cara menghadapinya ya. Nah, saya mulai dari pendahuluan dari sini ya. Jadi ini ilustrasi dari arus konveksi di dalam bumi ya, atau juga teori lainnya itu ada plum tektonik gitu ya. Bagaimana ada energi di dalam bumi kita ya, yang akhirnya menggerakkan kerak bumi ya di atasnya ya, di bagian terluar bumi ya. Nah, ilustrasinya dapat dilihat seperti ini. Jadi dari arus konveksi menyebabkan pergerakan lempeng kita bilang ya. Nah, akhirnya ya lempeng bumi itu terpecah dan saling bergerak satu dengan yang lainnya. Ada yang bergeraknya itu bersampingan ya, transform, kemudian ada menjauh, spreading ridge, ada saling ketemu, ada subduction, juga nanti ada collision gitu ya. Nah, karena bumi ini sifatnya bisa dibilang closed system ya, sehingga ketika satu dan lain bergerak ya tentunya ada salah satu yang diam, salah satu yang bergerak, kemudian akan terkumpul energi ya. Nah, dari sini akhirnya terjadi yang namanya gempa bumi ya. Jadi akumulasi energi akibat dari interaksi antar lempeng, atau kalau lebih kecil dari lempeng antar blok ya, antar mikroblok ya. Nah, akhirnya terjadi gempa ya. Nah, kalau gempanya
cukup besar ya atau besar ya tentunya akan menghancurkan wilayah sekitarnya lah ya, karena ada energi gelombang gempa yang dahsyat ya bisa kita bilang ya. Nah, ini contoh dari beberapa foto bagaimana kerusakan akibat gempa bumi ya. Nah, bahkan di situ ada contoh kalau di Palu ya, karena setelah gempa bumi itu bisa diikuti oleh likuifaksi ya dan nanti tsunami. Nah, jadi berbuah bencana ya. Nah, jika gempa buminya besar terjadi di laut ya, secara teori ya lebih dari 6,5 momen magnitude, dengan mekanisme gempanya itu sesar naik gitu ya. Nah, itu bisa berakibat tsunami ya. Nah, di beberapa kasus ada juga bukan sesar naik tetapi ada tsunami ya, tetapi jarang lah ya. Biasanya seperti kasus Palu kan dia transform ya, atau dia sifatnya sesar mendatar. Nah, tetapi karena diiringi oleh longsoran bawah laut, akhirnya terjadi tsunami ya. Nah, ini mengkaitkan nanti si tsunami dengan gempa seperti ini ya. Kemudian tsunami juga selain diakibatkan oleh gempa bumi, juga bisa diakibatkan oleh gunung api yang berada di laut ya, seperti Krakatau gitu ya. Letusannya, runtuhan dari material gunung api bisa menjadikan tsunami seperti kasus di Selat Sunda di 2018 yang lalu ya. Nah, kemudian longsoran bawah laut itu bisa menyebabkan tsunami. Contohnya di Palu ya, gempa Palu beberapa tahun yang lalu itu juga sama, karena di situ sesarnya sesar geser ya sebenarnya. Tetapi karena diikuti oleh longsoran bawah laut, akhirnya bisa terjadi tsunami. Kemudian tsunami juga bisa terjadi akibat meteor yang jatuh. Tsunami bisa terjadi juga akibat dari ulah manusia ya, dari bom atom atau nuklir ya. Kemudian terakhir juga ada yang menarik ya, ada yang namanya meteo tsunami ya, dari iklim dan cuaca ekstrim ya, itu bisa juga mengenerate tsunami ya. Dan itu lebih menarik karena tidak ada gempa, tidak ada getaran, tetapi tsunami datang ya. Ada kasusnya di Jepang gitu ya. Mungkin di Indonesia juga pernah terjadi ya. Kemudian satu lagi bahwa tsunami juga ada akibat gempa, tapi ada tipikal yang namanya gempa tsunami earthquake gitu ya. Itu seperti di Aceh kan katanya itu dia tsunami earthquake type ya, atau di Pangandaran ya 2006 itu jelas tsunami earthquake type ya. Jadi getaran gempa yang lebih pelan ya, slow shaking, nah itu bisa mengenerate tsunami yang lebih besar ya. Nah, itu terkait masalah tsunami dan gempa yang menyebabkan tsunami dan juga beberapa faktor lainnya yang menyebabkan tsunami ya. Sebagai pendahuluan. Nah, kemudian saya masuk ke pendahuluan berikutnya ya. Jadi semua hal, kejadian atau fenomena yang ada di alam ini memiliki siklus dan kesetimbangan ya. Istilah lainnya ada yang bilang roda berputar ya. Nah, karena kita berbicara semua hal, nah terkait dengan fenomena gempa bumi dan juga nanti tsunami, nah itu kita mengenal yang namanya siklus gempa bumi ya, atau dalam bahasa asingnya disebut earthquake cycle. Nah, earthquake cycle ini menjelaskan bahwa gempa bumi akan berulang kembali kejadiannya. Nah, ini akan nanti terkait dengan isu mega tsunami ya, isu tsunami. Kenapa isu itu ada ya? Kenapa isu itu timbul dan tenggelam? Karena ternyata ada yang namanya siklus ya. Kemudian ada yang namanya earthquake cycle, siklus gempa bumi. Ketika gempanya tadi terjadi di megatrust misalnya di selatan Sumatera Jawa, tentunya nanti juga ada siklus ke tsunami gitu ya. Jadi pada intinya bahwa ada yang namanya siklus ya, ada yang namanya perulangan.
Nah, ini adalah contoh dari bukti dari earthquake cycle ya, siklus perulangan gempa. Ini hasil penelitiannya Pak Dani Hilman ya, waktu disertasinya beliau di Caltech sana. Nah, itu bisa dilihat bahwa di 1400-an itu ada gempa dan tsunami gitu ya. Kemudian sekitar 200 tahun berikutnya juga ada gitu ya. Kemudian tadi Pak Bambang sudah menyinggung ya, dengan kita menganalisis tsunami deposit ya. Itu bisa juga memperlihatkan siklus dari gempa dan tsunami ya, atau perulangan, sehingga nanti isu itu harus ada, harus tidak ada, harus ada gitu ya. Karena nanti kita akan hubungkan ke bagaimana cara menyikapinya. Nah, kemudian kalau kita bicara isunya kan tadi temanya mega tsunami di Indonesia ya. Tetapi saya akan mengupas data di Megatrust ya, Selatan Jawa dan Sumatera, karena ini data-data yang cukup lengkap ya. Meskipun nanti kalau kita bicara Sulawesi atau Ambon sebenarnya juga ada potensi yang sama ya terkait isu tsunami ya. Nah, kita fokus ke Megatrust di Selatan Jawa dan Sumatera ya. Nah, kita tahu Megatrust Selatan Jawa dan Sumatera adalah pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan Eurasia ya, atau Sunda Block sebenarnya sekarang ya, karena berbeda pergerakannya ternyata dibandingkan dengan Eurasia sebenarnya di wilayah Indonesia ya. Jadi kita punya blok sendiri. Nah, jadi pertemuan lempeng Indo-Australia dengan Sunda Block ya di Selatan Jawa dan Sumatera. Kemudian yang Eurasianya itu menunjam ya, karena dia lempeng oseanik gitu ya. Yang Sunda Block-nya dia kontinental ya, sehingga terjadi subduksi ya. Nah, itu disebut megatrust itu ya. Jadi Indo-Australia yang bersubduksi terhadap Sunda Block ya. Ilustrasinya dapat dilihat ya. Ada animasinya seperti ini, dan kita lihat megatrust cukup panjang ya. Jadi mulai dari Aceh sampai ke timur Bali ya, ke Lombok sana ya. Nah, kalau disambungkan ya kita melihatnya di Ambon, nah itu kan isu tsunami-nya juga besar, kemudian juga di utaranya Papua, utaranya Sulawesi ya. Tapi kita fokus di sini ya, untuk melihat isu lebih detailnya dan bagaimana menyikapinya. Nah, kalau secara teoritis, bagaimana proses interaksi lempeng Australia terhadap Eurasia atau Sunda Block? Nah, lempeng Australia ini bergerak ya, ini 7 cm per tahun. Nah, sedangkan kalau Eurasia dia bergeraknya 2,67 cm per tahun, lebih ke arah timur, kalau Australia ke arah utara, sehingga terjadi pertemuan di area subduction yang tadi disinggung ya. Nah, di mana terdapat seismogenic zone ya, atau ada locking zone di sini ya, ada zona kuncian dari pertemuan antar lempeng tersebut. Nah, karena energi konveksi yang di awal tadi disebutkan ya akan terus berlangsung, maka akan ada terjadi akumulasi energi yang menyebabkan deformasi ya. Nah, model berikutnya ya. Jadi karena lempeng Australia terus menunjam, nah akhirnya terjadi deformasi di sekitar deformation front ya, atau seismogenic zone, kemudian sekitar locking zone. Nah, ini bisa dilihat, ini ada wilayah daratan nih yang uplift ya. Sebagian pulau Sumatera, sebagian pulau Jawa. Nah, ini secara teorinya bisa terjadi uplift, dan nanti ternyata ada buktinya bahwa saat ini ada uplift di beberapa tempatnya. Nah, jika terus-menerus energinya terakumulasi, ya suatu saat locking zone itu akan mencapai titik maksimal untuk terpecahkan lah istilahnya ya. Nanti ketika terpecahkan si locking zone-nya, ada rilis energi, maka terjadilah apa yang namanya gempa bumi yang tadi sudah disinggung.
dan bisa diiringi tsunami ya, karena ini prosesnya thrust fault ya, proses naik. Jadi akan ada tsunami. Jadi kalau ilustrasinya kita lihat lagi dari awal, nah ini biasa kita sebut fase awal itu namanya fase interseismik ya. Kemudian habis itu ketika energi terakumulasi, nah akhirnya ada fase akhir interseismik. Kemudian ketika terjadi rilis energi namanya koseismik ya, dan tsunami. Setelah itu ada yang namanya postseismik fase ya. Nah itu mekanisme bagaimana gempa di megatrust bisa menyebabkan tsunami. Nah kalau kita kembali ke bicara masalah siklus ya. Nah, ditemukan fakta bahwa dahulu di megatrust selatan Jawa dan Sumatera itu pernah terjadi rangkaian gempa bumi besar ya, yang diiringi tsunami. Sebelum dahulu pernah terjadi juga rangkaian gempa, ada juga yang sebelum dahulunya ya. Nah, setelah dari dahulu ya kemungkinan akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Itulah yang dikatakan siklus dari gempa bumi ya, yang diiringi tsunami atau earthquake cycle ya, yang diiringi tsunami. Nah, bukti-buktinya ini ada dari papernya Newcomb Ekman ya, catatan dari histori gempa bumi besar yang juga kemungkinan diikuti tsunami. Nah, ini di Pulau Jawa ya, sekitar 1840, 1875 ya. Jadi di 1800-an itu pernah terjadi rangkaian gempa besar ya, atau sekitar 200-300 tahun yang lalu. Nah, kemudian di Sumatera bagaimana? Di Sumatera juga ada ya. Dan ini yang paling terkenal dan ini menjadi buktinya yang lebih valid ya. Itu gempa tsunami yang terjadi di Padang ya 1833, yang tadi hasil disertasinya Pak Danielman juga menyatakan hal yang sama ya dari penyelidikan terumbu karang oleh Pak Dani di sana, bahwa siklus itu clear ya, ada ya. Historinya ada, before dari latest-nya juga ada gitu ya. Sehingga kalau kita hitung-hitung saat ini, nah ini menariknya, megatrust selatan Jawa dan Sumatera sedang berada di ujung siklus perulangan gempa atau earthquake cycle ya. Atau bahasa ininya akademiknya tadi, bahasa ilmiahnya ujung dari interseismik ya. Nah, ini artinya saat ini dimungkinkan terjadi beberapa gempa besar ya, atau tidak jauh dari masa sekarang ya. Akan terjadi beberapa gempa besar di megatrust selatan Jawa Sumatera yang dapat diiringi oleh tsunami. Nah, kalau kita lihat lagi nih hasil penelitiannya Pak Dani Hilman ya, di 1400-an, 1600-an. Nah, di 1800 tadi ya, yang 1833 terjadi gempa dan tsunami di Mentawai ya, Padang gitu ya, selatannya Padang. Nah, kalau ditambahkan 200-an sekian ya, ini berarti akan terjadi di sekitar 2000 sekian. 2030, 2020, 2040, ujungnya itu ya 2050. Nah, ini ada ujung siklus dari perulangan gempa. Nah, ini menarik karena ini yang menjadi isu sekarang ini kan, bahwa kita akan terjadi gempa dan tsunami katanya, karena data dari cycle-nya jelas menunjukkan hal seperti itu ya. Nah, apabila kita telaah lebih lanjut ya, jadi dulu ini bagian dari tesis saya ya, dulu saya di geofisika ya. Nah, berusaha melihat rangkaian perulangan gempa di megatrust selatan Sumatera ya dan Jawa dulu. Nah, sebenarnya kalau kita telaah rangkaian perulangannya itu telah dimulai. Jadi diiringi oleh gempa dan tsunami di Banyuwangi 94 ya. Disusul ada Enggano 2000, Aceh 2004, Pangandaran 2006 ya. Kemudian ada Bengkulu di 2007, 2010. Nah, sebenarnya rangkaian ujung siklus itu sedang dimulai.
Nah, kalau kita lihat kembali ke segmen megatrust di selatan Sumatera dan Jawa di sini, bisa dilihat bahwa perulangan dari ujung siklusnya ini pertama sudah dimulai di Banyuwangi ya 94. Habis itu ini segmennya yang rilis gitu ya, energinya yang rilis atau locking zone-nya terpecahkan gitu ya. Di Banyuwangi 94 ada tsunami waktu itu, kemudian diikuti oleh Enggano 2000, ada tsunami juga. Meskipun tidak sejasat yang ada di Aceh ya pada 2004. Nah, jadi 94, 2000, nah 2004 di Aceh ya 26 Desember. Ini tsunami-nya luar biasa kan pada waktu itu. Kemudian setelah 2004 terjadi lagi di 2005 di segmen Nias ya. Kemudian setelah 2005, 2006 Pangandaran ya tsunami earthquake itu terjadi. Nah kalau kita lihat nih rangkaian rilis dari segmen megatrust itu sedang dimulai. Nah setelah 2006 kemana? Ke Bengkulu ya 2007, 2010 ya. Nah sehingga menyisakan mana? Nah menyisakan itu segmen Padang, kemudian segmen Selat Sunda, segmen di sekitar Parangtritis, kemudian di Bali ya sampai Nusa Tenggara. Nah, ini yang belum rilis saat ini ya. Nah, jadi segmen megatrust di selatan Jawa Barat, Banten, Selat Sunda, Mentawai, Pagai, Padang, ya. Kemudian selatan Jawa Tengah sekitar Parangtritis dan selatan Bali sedang menunggu giliran. Secara teorinya kan harus liris semua ya. Kalau kita misalnya lihat menonton film Hulk gitu ya, ketika dia manusia biasa kemudian menjadi Hulk, bajunya kan pada sobek itu kancingnya pada lepas. Nah, ya semua pakaiannya ujung-ujungnya akan terlepas ya. Sehingga yang segmen tadi ditunjukkan ya harus diterliris ya. Itu intinya. Entah itu selatan Padang duluan, baru setelah itu Selat Sunda atau Selat Sunda duluan gitu ya. Baru Parangtritis, baru Bali. Nah, itu belum ada penelitian yang mampu menentukan waktu pastinya terjadi gempa bumi yang diiringi tsunami ya. Sehingga saat ini ya dan mungkin juga hingga masa-masa depan itu tidak akan ada peneliti yang mampu menentukan waktu pasti. Nah, tetapi harus di-highlight ya, ada waktu pasti, nanti ada waktu kasaran ya, atau kalau kita berbicara ujung siklus kan di situ ada komponen waktu. Nah, kemudian kalau kita tadi bicara secara teoritikal bahwa segmennya harus dirilis, kemudian kita berbicara database ya tentang gempa-gempa yang pernah terjadi. Nah, untuk mengkonfirmasi dari hipotesis-hipotesis gitu ya dan berdasarkan dari data-data informasi yang ada, nah kita juga punya data-data pengukuran ya yang bisa memperlihatkan akumulasi energi yang besar di megatrust ya di Selat Sunda atau juga di Padang gitu ya. Ada teman-teman dari NTUS ya EOS juga meneliti di sana. Jadi apakah iya gitu ya ada akumulasi energi di sana. Nah, ini kebetulan BIG ya, Badan Informasi Geospasial sekarang sudah membangun ratusan core station ya, atau ya GPS continue ya, Global Positioning System yang dipasang continue. Dari situ kita dapat koordinat tiap hari terus ya. Nah, setelah diolah datanya kita teliti. Nah, dari stasiun-stasiun GPS BIG itu ternyata ditemukan, nah hasil penelitian kita tuh seperti ini ya. Yang warna biru itu adalah uplift. Kemudian yang warna merah itu dia subsiding ya, turun ya. Nah, kalau kita lihat di ujung Kulon kemudian Pelabuhan Ratu ini wilayahnya itu terangkat ya, mengalami uplift. Nah, suatu area bisa terangkat, tentunya butuh energi yang besar untuk mengangkatnya. Nah, sehingga ini mengkonfirmasi bahwa di selatan Jawa Barat, Banten,
saat ini sedang ada akumulasi energi yang luar biasa. Setelah dihitung-hitung kira-kira ya lebih dari 8 ya, bisa mendekati 9 ya. Karena ya satu wilayah ini terangkat ya. Ada energinya berarti di situ. Nah, ini bukti empiris bahwa energi itu ada ya. Kalau kita kembali ke teori ini ya, ketika ada interseismik, nah ketika secara teorinya ada uplift nih, nah di data menunjukkan ada uplift. Nah, berarti sekarang sedang ada uplift, sedang ada locking zone, akumulasi energi di locking zone, sehingga suatu saat pasti akan terjadi rilis energi. Locking zone-nya terpecahkan, dinamakan co-seismic slip ya. Sehingga karena ini terjadi di laut dengan energi tadi bisa lebih dari 8, mekanismenya thrust fault ya, ini bisa mengenerate tsunami ya. Nah, setelah kita modelkan tsunami-nya bisa sampai 20 meter ya, mencapai Pelabuhan Ratu. Jadi data empiris dengan data historis dengan data hipotesis, nah itu converge ya, semuanya saling mendukung tentang isu lah kita bilang ya, tentang isu mega tsunami di bagian Indonesia. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana si seismic hazard-nya ini dari seismic gap ya. Jadi bisa dilihat di sini di segmen tadi Mentawai Pagai, kemudian di segmen Selatan Jawa ya. Nah, ini ternyata memang ada seismic gap ya. Artinya belum terilis energinya di sini. Masih terjadi akumulasi energi. Ini Parangtritis, ini Selat Sunda, kemudian di Bali juga ada ya. Padang juga ada ya. Nah, ini juga yang menguatkan bahwa isu ini sekarang bukan sekedar isu. Nah, kemudian hasil beberapa penelitian ya dari teman-teman saya nih, ada Rahma gitu ya, kemudian ada si Kolali ya. Itu juga menyatakan hal yang sama ya, bahwa ada interpret coupling di southwestern coast of Java gitu ya. Berdasarkan dari publikasinya Rahma, kira-kira akan terjadi gempa dengan magnitudo 8,7 ya. Kemudian Kolali berbicara di Parangtritis kalau beliau ya, dan keluar angka di 9 ya, magnitudo. Kemudian teman-teman di Singapura itu berbicara di Mentawai Pagai yang sekarang juga potensi gempanya masih lebih dari 8 ya. Di Bali sebenarnya ada, tetapi tidak banyak yang mau ngutak-ngatik Bali karena isunya sangat sensitif ya terkait dengan Pulau Bali ya, karena itu aset nasional kita untuk para wisata ya, jadi jangan ditakut-takuti. Kemudian BMPKG juga mengamini ya bahwa memang ada potensi tsunami di Megatrust ya. BPPT juga mengeluarkan ya sampai Pak Kongko ya sampai ditangkap polisi karena isu ini ya. Tetapi sebenarnya dia karena diperlihatkan data-data bahwa ini adalah data empiris ya, data ilmiah. Isu ini bukan sekedar isu, bahwa itu ada ya. Nah, jadi energi di Selat Sunda ada. Nah, kemudian kita coba modelkan tsunami-nya gitu ya. Ternyata bisa lebih 20 meter di Pelabuhan Ratu ya. Nah, kemudian tsunami-nya menjalar itu bisa ke Anyer, ke Merak, ke Cilegon ya. Dan ternyata juga bisa sampai di pesisir Jakarta ya. Nah, saya sebenarnya tidak terlalu fokus di masalah tsunami saat ini ya, karena dulu dari mulai awalnya saya dari gunung api ke gempa dan tsunami, kemudian geser terus ya sesuai dari perintah atasan gitu ya. Saya sekarang fokusnya itu di pesisir tenggelam ya. Tetapi karena ternyata pesisir tenggelam ada tsunami ya, kita coba memodelkan juga tsunami yang ada di selatan Jawa Barat Banten.
Nah, dari model yang kita generate ya bersama teman-teman Delta Res Belanda, nah ternyata tsunami di Selat Sunda itu ya 3 jam kemudian, nah ini bisa menggenangi pesisir Jakarta. Sebenarnya ini yang menjadi fokus penelitian saya saat ini ya. Jadi kalau ahli tsunami-nya yang benar-benar tsunami kan ada Pak Hamzah Latif gitu ya. Kemudian teman-teman di BRIN gitu. Tapi ini saya terpaksa aja juga ngurusi tsunami karena ini yang ingin saya lihat bahwa ternyata jika sampai terjadi di selatan Selat Sunda, Banten itu menjalar terus ke Selat Sunda ke Merak Cilegon, ternyata nyampe ke Jakartanya cukup luar biasa ya. Karena saat ini beberapa wilayah di pesisir Jakarta sudah berada 1 hingga 1,5 meter di bawah laut. Nah, jadi risikonya lumayan juga ketika nyampe Jakarta. Sebenarnya itu ininya ya Pak, kenapa kecemplung lagi ke urusan tsunami ya. Nah, kemudian menarik juga untuk melihat siklus gempa bumi dan bencananya termasuk tsunami ini dari sudut pandang geometologi ya. Ada jangka uga prediksi ya, keilmuan metafisika. Nah, sekarang teman-teman di BRIN ya, ada Pak Eko Yulianto, itu sudah mengkaitkan dengan geometologi ya. Nah, ternyata ada suatu sinkronisasi ya. Jadi kalau kita bicara, wah kita tidak percaya ramalan atau apa, tetapi sebenarnya ada dari sudut waktu itu kesamaan ya, percaya atau tidak percaya. Nah ini ada dari catatan sejarah di serat gitu ya, di UGA, nah itu catatan sejarah kuno lah ya. Dibilang ada kilat dan halilintar bersamaan, gemuruh suaranya menakutkan, mengira bahwa itu adalah kiamat, air naik ke angkasa, bahkan seperti bercampur dengan ikan airnya. Nah itu menceritakan apa yang terjadi di Parangtritis ya. Dulu ya, bukan sekarang. Nah, kemudian sekarang potensinya ada lagi. Nah, ini akan ada sinkronisasi dengan siklus gempa yang terjadi di Parangtritis. Kemudian kalau yang ini bahasa Sunda ya, Tibelah Kidul Cai Ngaguludak, Tibelah Kulon Biak Rata. Ini cerita tentang tsunami yang terjadi di Selat Sunda ratusan tahun yang lalu ya. Jadi ada air besar dari arah selatan katanya. Habis itu Jawa Barat sebelah barat, nah dibilangnya ya Tibelah Kulon Biak Rata. Jadi habis semua. Selat Sunda, kemudian Merak, Cilegon itu habis ya. Nah, itu menggambarkan apa yang seperti terjadi di Aceh gitu ya. Ini terjadi di Jawa, diceritakan. Nah, ini juga kalau didalami menarik juga ya. East Midwest ya, kita berbicara data ilmiah dengan bicara data-data dari sejarah dan juga metafisika ya. Kalau kita lihat, wah ini banyak-banyak orang pintar meramal tsunami lagi ya. Sadar atau tidak sadar sebenarnya yang memang secara data ilmiah kita ada di akhir siklus ya, perulangan gempa, sehingga semua orang, nah itu nyambung ke tema mengulik isu mega tsunami ya, berarti kita harus ngulik sampai ke sini ya, percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka. Nah, ada yang bilang ya 2020 sampai 2024 kemungkinan ada gempa dan tsunami katanya di Pulau Jawa. Ya tidak terlalu salah ya. Ada yang bilang Agustus 2020 tapi sudah kelewat ya. 2021 udah kelewat, berarti ya mungkin ini cerita bohong gitu ya. Ada yang bilang minggu depan, bisa jadi cerita bohong. Tetapi di sini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa kisaran waktunya itu telah hadir. Tetapi plus minusnya, kalau saya simpulkan itu ya sekitar 30-40 tahun. Jadi insya Allah sampai di 30 tahun, 40 tahun ke depan, tsunami itu akan ada dan kita akan menjadi saksi. Kecuali nanti ada upaya lainnya ya, nanti akan saya ceritakan.
Oke, sebagai catatan penutup ya, mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang ya saya, dan kalau kepanjangan. Nah, jadi gempa dan tsunami ya. Nah, yang tsunami yang bukan akibat nuklir gitu ya, merupakan fenomena alam yang secara teori tidak dapat dilakukan upaya pencegahan atau prevensi ya. Karena itu hukumnya alam ya, untuk terjadi ya. Nah, saat ini di Indonesia sedang memasuki ujung siklus dari gempa-gempa besar yang berpotensi tsunami. Jadi isunya ini sebenarnya tidak sekedar isu ya. Dan tadi data-datanya saling menunjang. Nah, di mana lokasinya itu dapat diprediksi dengan baik. Tadi kita berbicara segmen Selat Sunda, berbicara segmen Padang, berbicara segmen Parangtritis dan Selatan Bali ya. Itu sebenarnya di situ lokasinya bisa kita prediksi dan ya insya Allah bisa terjadi ya. Kemudian besaran energinya itu bisa diprediksi juga dengan baik. Tadi ya Rahma bilang momen magnitudo 8,7 ya. Hasil kita juga sama 8,8 gitu ya. Kolali bicara momen magnitudo 9 di Parangtritis. Nah, itu bisa dihitung. Karena di situ ada pemodelannya ya, pakai elastic half space modeling ya, pada kemudian ketika kita tahu historical gempanya, tinggal mengkalikan energi itu, energi besarnya bisa dihitung. Nah, sementara itu waktu hanya prediksi kasaran ya. Nah, waktu pasti tidak ada yang tahu, tetapi prediksi kasaran itu bisa kita prediksikan kasaran ya. Itu tadi plus minus 40 tahun. Kenapa? Karena ujung siklusnya sudah hadir ya. Dari 200 tahun ke 200 tahun plus minus 40 tahun. Nah, itulah berbicara waktu kejadian gempa dan tsunami ya. Nah, ini untuk kita cermati bersama ya, bahwa waktu pasti tidak ada yang tahu. Kalau kira-kira sebenarnya bisa gitu. Tetapi ya kira-kira kita harus berbicara plus minus waktu dalam puluhan tahun. Nah, kemudian terakhir bagaimana kita menghadapinya ya. Di sini bagaimana cara menghadapinya ya, sesuai tema. Nah, cara menghadapinya ada yang namanya mitigasi struktural ya. Kalau di Jepang itu sudah dibangun dengan baik gitu ya. Membuat tanggul laut, membuat tanggul pantai penahan tsunami ya. Meskipun di 2012 di Sendai ternyata tanggulnya kurang tinggi ya di Jepang juga. Tapi di sana itu sudah dibangun tanggul yang tingginya 15 meter, tingginya 20 meter ya. Kalau di kita belum lah karena mahal ya. Jadi mitigasi struktural itu bisa dilakukan. Bahkan kalau di Jepang itu tanggul bisa sampai 3 ya. Tanggul di bawah laut sebagai pemecah si besaran tsunami, kemudian tanggul pantai penahan tsunami, kemudian ada tanggul desa ya untuk menahan tsunami juga ya. Nah, itu ada ya di Jepang tuh. Saya pernah keliling tempat-tempat mitigasi struktural tsunami di Jepang ya. Nah, kemudian mitigasi dapat dilakukan dengan membangun early warning system ya. Ada earthquake early warning system, ada tsunami early warning system ya. Dengan harapan dengan ada early warning kita bisa menghindari dari potensi bencana dari gempa dan tsunami. Nah, namun demikian nanti ujung-ujungnya pasti kita saat ini ya, terutama untuk orang Indonesia ya masih berharap pada mitigasi non struktural ya, dengan peningkatan kapasitas masyarakat untuk pintar dalam tanda kutip ya, pintar evakuasi diri. Jadi apa yang bisa kita lakukan secara efektif itu ya berusaha untuk adanya simulasi gempa tsunami, kemudian kontingensi gitu ya. Kemudian literasi tentang gempa tsunami sehingga kalau di pinggir pantai ada gempa langsung lari gitu ya. Kemudian ada jalur evakuasi disiapkan ya. Baru efektifnya di ranah itu ya. Jadi kalau tadi bicara tema bagaimana cara menyikapinya, kalau mampu pakai mitigasi struktural,
kemudian dengan adanya early warning system ya, kemudian ya memperkuat mitigasi non struktural ya. Kalau di Aceh juga kan saya pernah lihat sekarang sudah ada jalur-jalur evakuasi, ada ya tadi simulasi dari gempa dan tsunami. Nah, itu harus terus dipupuk gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, bagaimana dengan doa? Nah, kalau saya ada juga ininya ya, harapan ya bahwa doa itu bisa mengintervensi. Caranya bagaimana? Kan gempanya itu tetap harus datang sunatullahnya. Ya doanya harus benar. Jangan minta doa, jangan datangkan gempa dan tsunami. Mungkin salah doanya ya. Tetapi kalau ya Allah, tolong gempanya dicicil sehingga tsunami-nya kecil. Nah, itu mungkin akan diijabah lah istilahnya. Nah, itu the best mitigation saat ini ya, doa. Gempa yang dicicil. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya, ininya ya, paparannya mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih dalam ya. Saya kembalikan ke Mas Irfan ya. Mangga Mas Irfan. Ya, saya terima stop kasih, share Pak. screen dulu ya. Terima kasih. 45 menit ya. Dan, Ya. Terima kasih kepada Pak Heri yang telah memaparkan materinya. Mungkin sedikit kita recap tentang beberapa paparan dari Pak Heri tadi mengenai bermacam sumber untuk terjadinya tsunami. Itu ada bermacam aspek yang mungkin untuk tsunami, mulai dari gempa, ada juga bagaimana terjadi longsoran di bawah laut, terjadi letusan gunung api, dan yang terbaru ini mungkin dari iklim ya, yang mungkin harus kita waspadai ke depannya, yaitu bagaimana perubahan iklim saat ini Pak bisa mengenerate tsunami juga. Kemudian banyak blok-blok yang saat ini aktif yang belum meriliskan energinya. Ini menjadi catatan kita bersama karena banyak yang sudah terjadi tsunami di berbagai daerah, termasuk di Indonesia, berbagai daerah. Kita harapannya bisa melakukan langkah preventif lebih lanjut untuk kembali menyadarkan masyarakat, termasuk tadi Pak mitigasi non struktural ya Pak, mengenai mitigasi non struktural yang kita perkuatkan. Semoga forum ini bermanfaat ke teman-teman lah, bisa berbagi juga ke masyarakat lebih luas. Mungkin kalaupun ada pertanyaan, kita persilahkan untuk 3 pertanyaan pertama untuk bisa melakukan pertanyaan dengan raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Mungkin Kevin bisa bertanya secara langsung, itu ada di kolom chat. Ya nih, yang pertama nih ada dari Kevin ya. Kevin Paluakan dari Teknik Geologi Universitas Prisma. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah titik megatrust yang pernah saya dengar itu bagaimana sikap pemerintah seharusnya dalam menanggulangi dari sisi teknologi, penanggulangan secara ataupun penanggulangan pemerintah dari pemanfaatan teknologi. Itu pertanyaan pertama. Selanjutnya, ataupun mau dijawab dulu Pak? langsung saya jawab. Oke. Ayo. Boleh. Ya, untuk siapa nih? Kevin ya? Kevin, Pak. Ya. Ya itu di Sulawesi ya. Nah, memang tadi ya seperti saya sempat sampaikan ya bahwa fokus saya di megatrust di selatan Jawa dan Sumatera ya. Karena itu bagian dari dulu ya tesis saya di situ, kemudian sempat riset di situ ya. Kemudian
menemukan ujung siklusnya saat ini. Nah, tetapi saya dapat dengar kabar dari peneliti lain ya, bahwa untuk wilayah Ambon ya, kemudian lengan Sulawesi yaitu atas ya, bagian atas, sebenarnya perulangan siklusnya juga tidak jauh berbeda ya. Jadi harus diwaspadai juga. Jadi sudah masuk ke perulangan siklus juga di Ambon ya. Kemudian di Sulawesi Utara, Manado gitu ya. Nah, artinya isu ini sebenarnya secara merata ada di Indonesia ya. Dan itu secara logika itu pasti sama lah, karena kesetimbangan itu kan tidak hanya megatrust Selatan Jawa, pasti kan merembet terus sampai ke Ambon, merembet terus sampai ke lengan atas di Sulawesi ya, dan Papua. Jadi ini sedang mencari kesetimbangan baru memang saat ini ya, 30-40 tahun ke depan ya. Jadi mungkin saja duluan Ambon, who knows ya, siapa tahu. Yang jelas energinya ada di sana ya, berdasarkan informasi dari teman-teman yang meneliti di sana. Nah, kemudian ketika sudah tahu isunya ya dalam tanda kutip sebenarnya bukan isu, tapi ya ininya ya, data-data menunjukkan ke arah sana, ya tentunya harusnya pemerintah kan karena kewajiban undang-undang ya, pemerintah yang sebagai jenderal lapangannya untuk mitigasinya ya. Nah, kembali lagi, apakah sikap pemerintahnya seharusnya bagaimana ya dari sisi teknologi ya. Nah, itu tadi, kalau kita punya uang kan seperti di Jepang, kita membangun misalnya infrastruktur penahan tsunami, tetapi kan mahal sekali ya. Kemudian selain itu apa yang bisa kita lakukan, membuat early warning system. Kalau saya lihat BMKG dan BIG dan di situ juga ada BPPT dan lain-lainnya ya, termasuk BNPB, sedang giat membuat tsunami early warning system ya. Sedang dibangun. Nah, itu kan salah satu upaya dengan sisi teknologi ya. Mudah-mudahan ya teknologi ini efektif gitu ya. Karena juga sebenarnya kalau kita early warning system untuk wilayah Indonesia terlalu cepat ya. Jedanya 20 menit, 40 menit tsunami itu datang. Early warning system akan berlaku efektif misalnya untuk wilayah Australia gitu ya, yang datangnya sekian jam berikutnya. Tetapi ya waktu 10 menit, 20 menit ya itu juga waktu yang sangat berharga yang bisa kita ikhtiarkan lah tadi ya. Bahasanya Pak Bambang ya. Jadi ikhtiar sudah dengan tsunami early warning system. Meskipun belum terbangun seluruhnya di Indonesia. Nah, kemudian hal yang menarik itu sebenarnya yang terkait dengan mitigasi non struktural ya, dan semi struktural lah kita bisa bilang. Dibangun jalur-jalur evakuasi, dibangun titik-titik evakuasi ya, ada kontingensi, ada capacity building. Nah, itu sedang diupayakan dan harus ditingkatkan ya. Jadi sikap pemerintah seharusnya bagaimana ya, ada ya teknologi dibangun di situ, tinggal ya berbicara apakah teknologinya paripurna atau belum ya, disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau saya lihat seperti itu ya. Saya beberapa kali ikutan kontingensi gitu ya, simulasi tsunami yang di Selatan Jawa. Kemudian saya lihat jalur-jalur evakuasi sudah dipersiapkan. Nah, langkahnya sudah ada. Tetapi kalau boleh jujur ya belum maksimal ya. Tapi kita akan ke arah sana ya. Mungkin itu ya Mas Irfan jawaban buat tadi ya Mas Kevin. Ya. Selanjutnya nih Pak ada dari Fadil Kadafi Pak. Ini saya ingin bertanya, dari blok-blok yang berpotensi tsunami tersebut jika ditinjau dari prediksi energinya, apakah akan menghasilkan tsunami lebih besar dari tsunami Aceh pada tahun 2004? Pertanyaannya bagus ya. Jadi apakah tsunami-nya lebih besar? Kalau dari data ya dan modeling, itu tsunami-nya itu lebih kecil dari Aceh. Karena segmen Aceh yang terilis energi secara bersamaan itu panjangnya itu 1000 kilo ya.
fault ininya ya, rupture-nya ya, rupture yang terjadi di Aceh itu, fault rupture-nya itu sampai 1000 kiloan ya. Nah, dan di situ juga ada kombinasi dengan tsunami earthquake ya. Nah, kalau kita lihat segmen yang ada di Selatan Jawa, segmen yang ada di Padang ya, Parangtritis, itu panjangnya itu panjang rupture-nya tidak melebihi 1000 kilo ya. Jadi hanya 700 kilo maksimum ya, ada yang di 400 600-an segmen rupture-nya yang berpotensi. Sehingga kalau kita ngelihat panjang rupture dikalikan lebar rupture dikalikan energi pasti lebih kecil. Teorinya ya lebih kecil dari Aceh. Cuman di alam ini kadang kita juga masih banyak misteri yang belum bisa kita temukan ya. Kalau teorinya tidak akan menghasilkan tsunami yang lebih besar dari Aceh. Mudah-mudahan ya. Selanjutnya nih ada dari Aisyah Damayanti Pak, dari Teknik Geologi Manusia. Tadi Bapak berkata bahwa gempa kecil dapat mengakibatkan tsunami yang besar. Bisakah Bapak jelaskan maksud dari gempa-gempa kecil yang dapat mengakibatkan tsunami yang besar dan yang besar serta apa saja faktor cuaca ekstrim dapat mengakibatkan tsunami, Pak? Misalnya kayak waktu di Lampung ya Pak, yang pada saat purnama ini. Mungkin gitu ya. Ya, jadi kalau tadi berbicara gempa kecil yang tapi tsunami-nya lebih besar ya, sebenarnya bukan gempa kecil ya. Karena kalau gempa kecil di bawah 6 gitu 5 ya kemungkinan kecil ada tsunami ya. Tetapi misalnya contohnya tsunami di Pangandaran itu magnitudenya 7. Tetapi tsunami-nya lebih besar gitu ya. Jadi tetap ada patokan gempanya itu magnitudenya yang kalau kecil itu tidak akan ya. Tetapi ada yang 7 itu seharusnya tidak menyebabkan 10 meter, tapi ternyata 10 meter. Nah itu ini azan dulu ya, berhenti dulu apa? Ya Pak, di sana azan? Belum Pak, sini Pak, jam 1 nanti. Beda waktu. Beda waktu. Sebentar kita tunggu dulu ya. Tunggu azan dulu Pak.
Oke, saya lanjutkan ya, Mas Irfan. Ya, Pak. Ya, jadi tadi ya menjawab masalah gempa kecil. Jadi gempanya lebih kecil ya. Jadi harus diperhatikan dulu bahwa kalau gempa kecil di bawah 6 gitu ya atau 6,5 ya kemungkinan tidak terjadi tsunami. Tetapi di atas itu, tetapi gempanya lebih kecil, tapi tsunami-nya kok lebih besar. Nah, itu kita masuk ke teori tsunami earthquake type ya, tipe tsunami earthquake. Jadi kalau gempanya sebenarnya lebih kecil, artian misalnya hanya 7, yang harusnya teorinya misalnya mengenerate 10 meter ya atau 5 meter, tapi ini 7 kok mengenerate 15 meter. Nah, itu karena tipe dari penjalanan energinya yang berbeda ya. Jadi kalau kita melihat getaran gempa itu ada yang normal shaking gitu ya, ada yang slow shaking, ya, mengayun. Jadi kalau gempanya goyangannya itu ini mengombang-ambing, nah itu tsunami-nya lebih besar. Tapi kalau getarannya kenceng, gitu ya, nah itu biasanya tsunami-nya lebih kecil. Nah seperti itu ya. Itu tipikal tsunami earthquake itu dia goyangannya tuh lebih mengalun lah ya. Nah kita bisa praktek sederhana kalau kita di ember gitu, kasih air ya, kita getarkan cepat gitu ya, dengan kita getarkan digoyang-goyang lebih lambat, pasti respon airnya itu lebih besar kalau goyangannya lebih mengalun. Nah seperti itu ya. Jadi itu gempa yang lebih kecil mengakibatkan tsunami lebih besar ya, tsunami earthquake ya. Itu nanti urusannya ke arah coupling, lubrikasi di locking zone ya, ke arah sana ya, yang menyebabkan tipikal tsunami earthquake. Nah kemudian kalau cuaca ekstrim ya atau meteo tsunami ya, itu sebenarnya masih dalam penelitian kenapa bisa mengenerate, karena pada suatu waktu yang tenang gitu ya, tiba-tiba tsunami datang, tidak ada gempanya, tidak ada badai, tidak ada angin kencang ya, tetapi di beberapa catatan di Jepang tiba-tiba ada gelombang yang tinggi ya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan fenomena pasang gaya tarik bulan gitu ya. Ketika pasang yang terjadi di Selat Sunda kan itu juga terjadi ketika kondisi pasang ada anomali cuaca ya, tapi ternyata juga akhirnya ketemu ada runtuhan dari anak Krakatau ya. Jadi terkait cuaca ekstrim ini ya sebenarnya masih dalam tahap investigasi, karena seolah tanpa ada angin, seolah tidak ada badai, tetapi gelombangnya datang sangat tinggi. Nah itu ada perbedaan ekstrim di suhu katanya ke ininya yang menyebabkan itu terjadi gitu ya. Dan pada ada gaya tarik menarik ke bumi dengan benda langit lain ya, pada saat waktu yang bersamaan mengamplifikasi. Saya tidak mendalami juga lah sebelum meteo tsunami ya, saya baca-baca saja seperti itu ya ininya ya, terkait tsunami besar faktor apa sama siapa nih, Mbak Aisyah ya. Ya, Mbak Aisyah. Ini Pak mungkin ada sekitar 3 atau 2 pertanyaan lagi. Oke, ya, ini dari Mbak Mutiara ya. Ya Pak, Mutiara. Nah, apakah ini ya di suatu zona subduksi mengakibatkan gempa kemudian berhenti berpindah lokasi ya. Nah kalau kita lihat ya tadi ya ada segmented ya, segmen Aceh, segmen Nias, Mentawai Pagai, terus Enggano terus gitu ya. Nah segmen-segmen itu bisa pecah sendiri, bisa pecah bersamaan gitu ya dengan tetangganya. Nah teorinya seperti itu ya. Di Jepang tuh udah ada bukti Nankai Tonankai gitu ya, Nankai Tonankai earthquake ya. Kadang-kadang segmen Nankai, kadang-kadang Tonankai, kadang-kadang dua-duanya. Nah itu tipikalnya seperti itu ya. Yang di Aceh itu kan juga Andaman dengan Aceh itu kan dia dalam satu
segmen berbeda tetapi dia rupture pada waktu yang hampir bersamaan. Nanti ke depannya bagaimana? Bisa aja satu segmennya saja. Atau bisa saja nanti Aceh dengan Nias dia berbarengan. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi kalau bukan berpindah lokasi ya, tetapi antara segmen berbarengan atau segmen saling sendiri-sendiri. Nah, apakah dengan begitu earthquake cycle-nya juga dapat berubah? Nah, tentunya dalam fungsi cycle-nya waktunya bisa berubah. Jadi kalau dua berbarengan pasti butuh waktu yang lama. Kalau sendirian butuh waktu yang lebih singkat kan gitu ya. Karena misalnya satu segmen yang 1000 kilo, nah itu kan butuh energi yang lebih besar untuk supaya pecah berbarengan. Tetapi kalau pecah berbarengan, energinya harus besar, waktunya berarti lebih panjang ya. Jadi dapat merubah cycle, iya ya. Jadi siklus itu bisa 200-an, tiba-tiba 100, tiba-tiba jadi 300. Nah, itu bisa. Sehingga itu yang kita masih butuh waktu untuk melihat pola ya. Jadi meskipun tadi ada tsunami deposit, pada Hilman memperoleh dari terumbu karang ya. Itu segmen 200 tahun ini ya belum tentu nanti akan 200 tahun juga. Bisa lebih cepat atau bisa lebih lama ya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu ya. Nah, kemudian dari ini Pak Purnomo dari Institut Teknologi Aditama Surabaya, Pak. Nah, jadi ada yang mana? Purnomo, Pak. Purnomo. Oh iya ya, Pak Purnomo. Ya, kira-kira saran Bapak untuk peran mahasiswa untuk langkah mitigasi agar lebih optimal itu ya. Masyarakat seperti apa? Ya itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita itu kan masih lemah dalam literasi kebencanaan ya. Jadi masyarakat terutama ya itu kan belum begitu paham tentang urusan potensi bencana ya. Dan bencananya juga banyak gitu ya. Sehingga menambah literasi itu penting. Nah, untuk itu peran mahasiswa di sini menjadi penting ya, untuk menjembatani ya. Jadi mahasiswa meningkatkan literasi kebencanaan, kemudian mahasiswa menjadi penyambung lidah untuk literasi ke masyarakat yang lebih banyak ya. Kan misalnya dosen ngajarin mahasiswa, mungkin ya juga barengan ngajari masyarakat, tetapi kan kita sendirian pasti juga susah ya. Sehingga butuh duta-duta untuk literasi kebencanaan. Nah, hal yang paling efektif ya kita berbicara sekemampuan kitanya. Berarti kan kita berbicaranya mungkin lebih ke mitigasi non struktural ya. Misalnya, oh ini di Parangtritis sebenarnya memang ada, tetapi jangan panik kalau ada gempa ya pokoknya langsung lari ke tempat lebih tinggi gitu ya. Tsunami biasanya 20 menit baru datang, jangan panik. Kemudian pemerintah sudah menyiapkan jalur evakuasi, tinggal nanti ada literasi, ada capacity, kontingensi. Nah, peranannya di situ ya. Secara umum literasi kebencanaan lah ya. Ininya apa? Ya saya berusaha maksimal mungkin cerita ke orang. Tinggal ditambahkan oleh peran mahasiswa harusnya bisa menjadi corong lah ya, atau penyambung lidah. Bagus deh itu pertanyaannya. Itu kemudian ada lagi? Ada yang terakhir. Ini ada Mas Trianto ya. Terkait segmen Bali, Pak. Oke, ini terkait segmen yang ada di Bali. Mengapa ada semacam pembatasan penyampaian informasi, penelitian, dan upaya mitigasi yang ada sebab orang. Nah ini ya. Jadi ini sebenarnya saya juga dapat ilmu yang penting ya ketika berbicara masalah manajemen isu ya. Berbicara manajemen isu dan berbicara tentang komunikasi ya, ilmu komunikasi. Jadi
Ya, ketika kita berbicara satu hal yang dapat merugikan hal lain, tetapi lebih rugi, nah kita harus hati-hatinya di situ. Jadi kan Bali itu sebagai salah satu aset penopang aset nasional gitu ya dari sisi pariwisata. Sehingga isu akan menjadi lebih sensitif terkait dengan potensi bencana ini gitu ya. Karena apa? Karena kita udah ketakutan duluan, nanti tidak ada wisatawan, akhirnya devisa menurun, ya ujung-ujungnya juga rugi gitu ya. Nah, sehingga bisa kita pahami lah bahwa oh kalau untuk ini harus yang penting kita pantau terus gitu, masyarakat tidak khawatir ketika apa istilahnya itu silent movement dari pemerintah itu ada gitu. Ada yang untuk awareness-nya di tempat lain boleh. Nah, itu ada hal-hal untuk manajemen isu lah itunya ya. Saya baru belajar. Contohnya ya, contoh sederhananya di tempat lain lah ya. Saat ini kita punya masalah besar tentang potensi tenggelamnya pesisir ya. Sumatera itu bisa kehilangan 1.000 hektar ya, 1.000 hektar, 1 juta hektar. Pantai timur Sumatera itu tenggelam ke dalam laut karena di situ ada urusannya dengan aset sawit ya. Ketika gambut dikonversi menjadi sawit, sawit menyebabkan subsiden, akhirnya menyebabkan potensi tenggelamnya wilayah Sumatera sampai 1 juta hektar. Nah, isu ini harus di-manage. Kenapa? Karena sawit sekarang menopang ekonomi Indonesia nomor 3 atau nomor 5, saya lupa gitu ya. Sehingga kalau dikedepankan isu ini, tidak boleh kita ngurusin sawit, ekonomi kita kolaps. Kalau ekonomi kolaps, politik segala macam itu juga ikutan terpengaruh, akhirnya tetap bencana bagi kita gitu ya. Jadi ketika saya mengungkap isu bahwa ini akan ada potensi tenggelam 1 juta hektar di pantai timur Sumatera, kamu diem, kata pemerintah. Karena isu ini dengan dinaikkan ruginya lebih dari 1 juta hektar kalau dikonversi gitu. Nah, di situ saya jadi paham bahwa oh iya, ternyata ya ilmu itu banyak ya. Sama halnya Bali ya. Energinya besar ya, cuman saat ini ya bagaimana lebih di-manage isunya gitu ya. Lebih diperhatikan dengan cara silence gitu ya, oleh pemerintah gitu ya. Disiapkan dulu misalnya jalur-jalur evakuasi, kemudian disiapkan dulu titik-titik evakuasi dibandingkan isu dikedepankan. Nah, itu mungkin akan lebih efektif ya dibandingkan sekarang sudah menakut-nakutin, akhirnya semuanya serba rugi lah. Nah, itu ke situ lah ininya ya. Ketika orang sudah lebih dewasa gitu ya bahwa gempa itu dipahami bukan ditakuti, nah itu sudah ada waktunya baru disampaikan. Itu menarik itu ilmu lain itu dari ini ya, dari ilmu bencananya itu sendiri. Seperti itu ya, jawaban saya ya untuk Mas Rianto ya. Itu Mas Irfan ya. Kebijaksanaan ya Pak. Nah, nanti kan ada polisi ya, kebijakan, kebijaksanaan. Betul ya, nanti ada sana. Mungkin itu untuk pertanyaan terakhir Pak. Nggak ada yang ingin bertanya. Mungkin Bapak bisa atau menyimpulkan atau memberi kesimpulan ataupun kata patah terakhirnya Pak. Wah, kata-kata terakhir dari saya. Wah, habis ini. Enggak Pak, menutup agenda ini. Ya, jadi kita punya data ya yang menunjukkan bahwa potensi itu ada ya terkait dengan tsunami ya. Kemudian ya mau suka tidak suka memang kita sedang berada di ujung siklus dari perulangan kesetimbangan yang baru ya. Dalam kurun waktu 20 hingga 40 tahun ke depan ya. Itu ada proses kesetimbangan baru sehingga nanti ada gempa, tsunami, ada gunung meletus banyak. Itu
karena yang proses kesetimbangan alam ya. Dan data ilmiahnya ada. Nah, jadi itu kita harus ya sikapi dengan bijak ya. Kemudian kita mampunya apa? Tadi ya berbicara mitigasi struktural, mitigasi non struktural ya, ada fungsi dari kita untuk sebagai duta literasi. Nah, jadi kita mampunya apa dulu ya itulah yang kita lakukan gitu. Untuk menghadapinya ya. Nah, kemudian yang terakhir kalau saya percaya bahwa doa bisa merubah segalanya. Jadi kalau kita berdoa ya gempanya dicicil ya insya Allah nanti tsunami-nya kecil. Saya yakin ya akan hal itu ya. Sehingga kalau saya berdoa ya Allah ya kalau di selatan Selat Sunda, kemudian di selatan Jawa atau di Padang ya mudah-mudahan bisa dicicil ya. Dan saat ini terlihat sebenarnya cicilannya ya. Percaya itu gempanya 5 ya magnitudenya, kemudian 5 lagi gitu. Itu kalau kita plot itu terjadi di segmen-segmen tersebut ya. Selat Sunda itu udah 3 kali bahkan lebih dari 3 kali magnitudenya 5. Jadi cicilan itu ada. Dan yang saya ketemu sama orang yang senang berdoa ya kami berusaha untuk berdoa untuk dicicil sama juga tuh. Jadi ya silakan kita berdoa sama-sama ya untuk bahwa ya bahayanya dikurangi lah. Karena kalau tidak dihilangkan begitu saja itu sunatullahnya tidak seperti itu. Nah itu kata-kata terakhir saya ya, kata-kata terakhir. Mas Irfan, saya kembalikan ke Mas Irfan. Ya Pak, terima kasih banyak atas paparan materinya dan sesi tanya jawabnya Pak. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk di kalangan mahasiswa. Kalangan mahasiswa diharapkan bisa menjadi agen ataupun duta untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, memberi informasi seluas-luasnya kepada masyarakat kita bahwasanya bencana itu pasti akan datang, tapi bagaimana kita bisa menanggulanginya, bisa menguatkan bagaimana non struktural kita yang dari pagi kita fokuskan di non struktural, bagaimana edukasi di tingkat desa lain sebagainya lebih ditingkatkan dengan adanya kehadiran mahasiswa yang bisa memberi ilmu di masyarakat. Kemudian kalau kayak saya kaitkan dikit Pak terkait geometologi, kalau di Aceh ada juga Pak namanya Ibna Pak. Ibna itu mitologi dari Aceh tentang tsunami. Mungkin sekian dulu Pak. Terima kasih banyak. Saya undur diri. Saya kembalikan ke MC acara Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator kita yang telah memandu acara hingga selesai. Terima kasih juga untuk pemateri Bapak Heri Andreas yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih untuk koordinator internal dan eksternal Abang Danur Arif dan Pak Bambang Setiawan. Saya selaku MC pamit undur diri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai berjumpa di webinar-webinar selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Pak Bambang.